I just had to let you know you're Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih bisa belajar tentang apa mata pelajaran sekarang. Mari kita terima. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita mengucap selamat basmalah. Jadi untuk pertemuan minggu ini kita membahas tentang materi Al-Kuliah Al-Hamzah. Jadi sebelum kita mulai, maka ingin mengabsen terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa aja? Pembeli. Pembeli keterangannya apa? Jadi yang tidak hadir pembeli saja. Jadi kita langsung saja ke materi Al-Kuliah Al-Hamzah. Ada yang tahu nggak Al-Kuliah Al-Hamzah itu apa? Tahu ya? Nah, jadi Al-Kuliah Al-Hamzah itu 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah, jadi kan kita sebagai umat muslim pasti memiliki pedoman atau pegangan yang dinamakan apa? Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis itu terdapat aturan atau rambu-rambu yang wajib kita lakukan. Ya, terdapat aturan atau kewajiban yang wajib kita lakukan untuk hidup kita ini, karena hidup kita ini kan punya tujuan setiap hari mau ngapain. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah tertera semua, mulai dari dipertanggungjawabkan kalian di dunia serta nanti di akhirat juga dipertanggungjawabkan juga. Jadi semua itu ada timbal baliknya. Ketika kalian menanam baik pasti akan memanen yang baik. Begitu pun sebaliknya. Nah, jadi di dalam Al-Kuliah Al-Hamzah, sebelum terciptanya Al-Kuliah Al-Hamzah, ada seorang tokoh ulama bernama Asy-Syi'bi yang menguatkan konsep bahwa kita hidup di dunia itu harus memiliki prinsip ya. Harus memiliki prinsip, yaitu dinamakan maqasid asy-syariah. Nah, maqasid asy-syariah itu tujuan untuk atau syariat yang memudahkan manusia untuk hidup bertujuan, memiliki tujuan yang layak baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi sebelum Al-Kuliah Al-Hamzah ada maqasid asy-syariah. Nah, setelah maqasid asy-syariah tercipta, baru lanjut ke Al-Kuliah Al-Hamzah, yaitu 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah, dari 5 prinsip dasar hukum Islam ini, yang pertama yaitu menjaga agama. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta. Nah, jadi karena waktunya mungkin nggak sampai semuanya ya, kita membahas 2 saja ya, menjaga agama. Menjaga agama atau give aktif. Nah, menjaga agama adalah menjaga semua hal yang berkaitan dengan agama. Nah, ketika kita menjaga agama, pasti kita tersambung dengan siapa? Nah, ketika kita menjaga agama, pasti kita tersambung dengan Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Nah, di dalam menjaga agama, pasti kita memiliki prinsip ya, sebagai umat Islam. Seperti rukun Islam. Nah, rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, ketika kita sudah bisa melaksanakan 5 kewajiban itu, pasti kita sudah tahu kehidupan kita itu seperti apa sebagai umat muslim. Nah,
Nah, terus kita juga harus saling tolong menolong antar sesama umat muslim. Dan Allah itu juga menjadikan kepada siapapun yang mau menegakkan atau menyiarkan agama Islam di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu yattaqullaha yahsukum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya wahai orang yang beriman, barang siapa yang mau menegakkan atau menyiarkan agama Islam pasti akan diangkat ke kedudukannya. Nah, dari situ sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang mau menegakkan atau berdakwah tentang agama Islam pasti derajat kedudukannya akan diangkat. Begitupun sebaliknya di kehidupan sekarang. Ketika kalian memperbaiki akhirat, pasti dunia itu akan mengikutinya. Begitupun sebaliknya, ketika kalian terlalu mengejar dunia, pasti akhiratnya pasti ditinggalkan. Ya seperti dalam pepatah, bekerjalah seakan kau hidup selamanya dan beribadahlah seakan kau mati esok hari. Nah, dari situ sudah sangat jelas ya bahwa di kehidupan yang fana ini, di dunia ini yang sementara, kita usahakan itu menjadi manusia yang paling bermanfaat. Paling bermanfaat seperti dalam firman-Nya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari firman tersebut bahwa sudah jelas bahwa kita hidup di dunia ini harus memberikan yang terbaik untuk saudara kita, teman kita, serta orang yang baru kenal kita. Karena hal tersebut akan kembali ke diri kita juga. Karena apa ya? Karena dunia ini ada yang namanya tabur tuh baik. Nah, ketika kalian menanam yang baik, pasti akan timbul yang baik. Begitupun sebaliknya, ketika kalian mendapatkan dosa, nah dosa itu adalah dari hal yang kalian lakukan sebelumnya. Nah, kan nggak mungkin Gusti Allah ngasih cobaan tidak sesuai dengan kadar kemampuan manusia ya. Pasti Allah itu mengasih cobaan sesuai dengan kemampuannya manusia tersebut. Tidak mungkin tidak mampu seorang manusia tersebut. Nah, ketika kita sudah bisa menjaga agama, pasti kita membela agama kita ya. Seperti dalam Quran Al-Kafir ayat 6 yang berbunyi aku dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamamu. Nah, jadi ketika kalian ada perilaku yang menyimpang seperti organisasi yang di luar NU atau Muhammadiyah yang menyimpang, ya usahakan kalian ya harus membela apabila ada saudara kalian ada yang menyimpang ataupun yang terarah dari prinsip ajaran Islam. Sebenarnya itu semua benar, cuma tergantung pikiran kita menanggapi hal tersebut seperti itu. Nah, ketika kita sudah menjaga agama kita dengan cara fisabilillah, kita nggak fisabilillah, orang yang berjuang, ya. Berjuang dalam membela agama Islam. Nah, itu tadi mengenai menjaga agama ya. Menjaga agama itu intinya tuh kesimpulan tentang menjaga agama di era sekarang untuk kalian yang sebagai pelajar. Pastikan kegiatan kalian sebagai pelajar yaitu hanya belajar, membantu orang tua dan mengerjakan tugas sekolah ataupun tugas dari rumah. Nah, begitupun kakak juga melakukan hal tersebut. Jadi ketika kalian sebagai pelajar berarti tanggungan kalian menjaga agama ya harus melaksanakan sholat lima waktu, melaksanakan tugas dari sekolah ataupun dari rumah serta membantu orang tua. Karena hal tersebut akan menjadikan kita semakin berkembang. Karena dengan iman kita semakin berkembang atau semakin bertambah iman kita, pasti ketakwaan kita semakin bertambah. Itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Terus yang kedua ada menjaga akal. Menjaga akal adalah menggunakan akal untuk berpikir tentang hal-hal yang baik dan melindunginya dari segala sesuatu yang dapat melemahkan fungsi akal. Nah, jadi ketika kita sudah bisa menggunakan akal sebaik mungkin, pasti kita akan tahu arahnya mau kemana, tujuannya mau kemana, serta planning ke
ke depan kita mau ngapain. Jadi kita mestinya countdown atau tujuan setiap hari itu mau ngapain, karena dari situ kita bisa tahu hal yang membuat diri kita berkembang dan hal yang membuat diri kita semakin bermalas. Nah, dari situ kita semakin tahu. Contohnya di era sekarang yaitu apa? Yang hal yang paling bikin kalian malas apa? Mandi mungkin akibat sering bermain medsos. Karena HP itu sangat mempengaruhi hal diri kita. Mungkin dari belajar, dari scroll game itu sangat mempengaruhi diri kita yang bisa menyebabkan malas ataupun disuruh orang tua nanti ya seperti itu ya kenyataannya. Ya. Disebut dengan kata pasti seorang manusia itu imannya naik itu turun. Nah, jadi mungkin kita harus balance terus antara kehidupan dunia dan akhirat seperti itu. Ya harus seimbang lah. Rugi kalau hidup dunia itu tidak mengajak temannya karena sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat bagi orang lain, seperti mengajak sholat tadi, mengajak hal yang baik. Nah, kita menjaga itu pasti kalian kan menjaga pikiran dari dalam maupun dari luar. Nah, dari luar itu contohnya seperti apa? Seperti bermain medsos terlalu lama atau menonton tayangan yang tidak baik. Nah, itu juga sangat mempengaruhi fungsi akal. Nah, terus akal itu juga sangat penting bagi kita karena sebagai firman-Nya yang berbunyi al-aqlu salimun fi jismi salimi. Artinya akal yang sehat berasal jiwa yang sehat. Kalau jiwa kita sehat, pasti akal kita juga sehat. Karena akal itu butuh nutrisi untuk berpikir tentang hal yang sedih atau hal yang positif. Jadi untuk kesimpulan menjaga akal ya kita sebagai pelajar yang harus bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, seperti ya waktunya belajar, waktunya main game, waktunya refreshing itu ya. Jadi harus bisa menggunakan waktu kalian sebaik mungkin, karena itu cerminan untuk kalian ke depannya. Apabila kalian bisa mengatur waktu, pasti kalian bisa mengatur semuanya. Ya. Bisa dipahami ya? Mungkin tugasnya nanti datang kirim ya. Mungkin apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan, kurang maaf, bila ada budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.